Halo, apa kabar semuanya? Seperti biasa, drama horor akan selalu setia memberikan cerita-cerita horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun jangan lupa, pendengar semuanya untuk subscribe, like, and share. Juga jangan lupa ketuk loncengnya, supaya drama cerita horor selalu memberikan cerita-cerita yang menarik. Cerita kali ini berasal dari Jawa Barat, di mana kisah ini menceritakan seorang anak kos yang diganggu oleh makhluk astral. Biar gak penasaran, yuk kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Kuntilanak Merah. Dikisahkan, ada sebuah kamar kos di Jawa Barat, di mana kos-kosan tersebut mempunyai daya tarik harga yang sangat murah. Sebut saja namanya, Susan, umur 20 tahunan. Sedang berkemas. Dia pindah ke kosan ini karena harganya murah. Ketika Susan baru sampai di kosan tersebut, lalu seorang ibu kos umur 50 tahunan menghampiri Susan. Dengan ekspresi datar menyerahkan kunci kamar kosan. Ibu kos berkata, "Kamar mandinya di ujung, jangan lupa kunci pintunya dari dalam. Dan jangan terlalu lama di dalam, terutama lewat tengah malam," ucap ibu kos. Dengan ekspresi santai, Susan menjawab, "Kenapa, Bu? Apakah ada hantunya di sini?" Ibu kos tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semoga betah di sini ya." Waktu itu, Susan membuka pintu kamar mandi. Kondisinya lembab, licin, ada kerak hijau di beberapa bagian. Keran wastafel sedikit menetes. Ada cermin buram di atas wastafel. Suasana suram dan pengap. Susan merasakan getar aneh, tapi mengabaikannya. Ketika itu tepat di tengah malam, Susan terbangun karena ingin buang air kecil. Dia berjalan lesu ke kamar mandi dan suasana kosan sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan tetesan air dari kamar mandi. Dia masuk, mengunci pintu, dan duduk di kloset sambil asyik memainkan ponsel. Tiba-tiba ada suara perempuan dengan suara yang sangat lembut dari balik dinding atau ventilasi. Suara itu berkata, Susan kaget ketika mendengarkan suara itu. Karena ketika itu hanya ada suara tetesan air. Dia mengira itu angin atau halusinasinya. Keesokan harinya, lalu kejadian serupa terulang. Kali ini Susan sedang cuci muka. Dia melihat bayangannya sendiri di cermin sangat buram. Tiba-tiba, bayangan di cermin seolah tersenyum, padahal wajah Susan tidak sama sekali tersenyum. Tiba-tiba ada suara lagi, namun kali ini terdengar lebih jelas. Susan memutar tubuhnya dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mulai ketakutan. Dia melihat ke bawah celah pintu kamar mandi, berharap melihat kaki orang, tapi yang ada hanya kegelapan. Dia buru-buru keluar. Malam itu, Susan memberanikan diri. Dia sengaja minum banyak air agar harus ke kamar mandi malam itu. Dia membawa ponsel untuk merekam. Dia masuk dan mengunci pintu. Susan berbisik ke kamera, "Aku akan buktikan ini cuma suara pipa atau apa." Dia duduk di kloset, kamera ponsel menyala. Tiba-tiba, lampu kamar mandi berkedip-kedip. Lalu tiba-tiba ada suara sangat dekat, seolah dari sebelahnya. Susan badannya bergetar. Kamera ponsel pun bergoyang. Dengan rasa takut, Susan menjawab, "Minta apa?" Suara itu menjawab, "Sakit banget." Susan, sebelumnya yang sudah mendengar cerita ini, tahu ini pertanda buruk.
namun dia berusaha tenang. Susan menjawab, Sapu tangan? Aku tidak bawa. Tiba-tiba suara itu menjawab dengan sedikit lebih keras. Aku minta kakimu. Lampu seketika mati total. Hanya cahaya ponsel yang menerangi wajah Susan yang panik. Suara tertawa kecil, cekikikan, dan suara gesekan kuku di lantai keramik. Tiba-tiba, dari lubang kloset atau sudut kamar mandi yang gelap, sebuah sosok mulai merayap keluar. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan kusut, mengenakan kain kotor berwarna merah kabur. Kulitnya pucat dan basah. Dia merayap dengan gerakan tidak wajar, seperti laba-laba. Susan menangis dan memukul-mukul pintu, berusaha membuka kunci yang tiba-tiba macet. Kunti merah semakin mendekat, tangannya yang kurus dan panjang meraih pergelangan kaki Susan. Tangan Susan mencakar pintu, wajah kunti merah yang muncul tiba-tiba di bawah wastafel. Tersenyum lebar dengan gigi hitam. Suara kuntilanak itu sangat jelas, sambil menarik kaki Susan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari luar. Ibu kos dari luar berteriak, "Susan, kamu jangan jawab pertanyaannya. Diam saja." Tapi sudah terlambat. Akhirnya, ibu kos berhasil membuka pintu kamar mandi. Ibu kos melihat Susan sudah terbaring di bawah wastafel dengan kondisi basah kuyup. Dan juga melihat ponsel Susan tergeletak di lantai, layarnya retak, masih merekam. Kuntilanak itu pun sudah menghilang, pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Perlahan ibu kos membantu Susan untuk segera meninggalkan kamar mandi tersebut. Demikianlah cerita horor kali ini. Hikmah yang harus diambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah lupa untuk membaca doa dimanapun dan kapanpun. Tetap dukung channel Drama Cerita Horor dengan cara klik subscribe, like, and share supaya cerita drama horor 55 selalu